kita melihat satu kejanggalan-kejanggalan yang tidak umum. Misalnya? Ya, misalnya ketika proses ini berjalan kan dalam menentukan ini kan sebetulnya masih bisa ditunda. Melihat kondisi Syekh Panji, beliau udah hampir 80 tahun usianya. Baik. Nah itu yang membuat kita ini merasa janggal, kenapa kok tidak ada sedikit kemanusiaan. Artinya kan begini, bukan try by move, tapi justru publik itu tertekan. Ini artinya publik tuh sehat, akal pikiran dan pemahaman keagamaannya. Ketika ada lontaran yang menyinggung perasaan yang segitu banyak orang, maka dia bereaksi. Itu bukan tekanan publik, tapi Panji Gumilang menekan sentimen publik. Nah, ini sehingga publiknya bereaksi, itu wajar. Sehingga publik bereaksi. Pihak Panji Gumilang tidak terima dan melakukan perlawanan setelah Panji ditetapkan menjadi tersangka dan resmi ditahan di rutan Bareskrim. Panji sendiri sudah mengenakan baju oranye alias baju tahanan. Tim pengacara Panji Gumilang mengajukan pra-peradilan terkait kasus yang menjerat dirinya karena merasa dikriminalisasi. Wakil Sekjen MUI, Ihsan Abdullah membantah pernyataan pengacara Panji. Ihsan menegaskan bahwa Panji Gumilang ditahan memang karena ulahnya sendiri yang telah membuat gaduh publik. Ya, itu yang selalu dipakai untuk dasar penggunaan pasal penodaan agama. Karena kalau sebenarnya kita kembali ke Undang-Undang Dasar, di pasal 29 ayat 2 kan tegas, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bukan hanya memeluk agama yang dijamin secara perorangan oleh konstitusi, bahkan beribadah sekalipun. Maka kalau ada dispute di wilayah-wilayah publik yang berkaitan dengan tafsir atau pembaruan, cara pandang baru, silakan ormas-ormas, tokoh-tokoh agama, silakan berdiskusi di wilayah itu. Jadi menempuh jalur tabayun begitu ya? Daripada kemudian seakan-akan menggunakan penegakan hukum penodaan agama dan kemudian dipakai buat memberantas, menghabisi, mengkriminalisasi, mendiskriminasi, mengeksklusi yang baru-baru itu. Saya kira itu wilayahnya. Dan kalau kita rujuk misalnya secara universal, internasional, Komisi Tinggi HAM PBB itu sudah mendorong negara-negara anggotanya yang demokratis untuk menghapus pasal penodaan agama. Dan itu saya kira berlaku juga untuk Indonesia sebagai bagian dari anggota negara-negara beradab. Perbedaan pendapat itu sah, tetapi yang tidak boleh itu adalah penyimpangan. Itu harus diamputasi. Karena kalau penyimpangan dibiarkan, itu akan membangun satu produk yang namanya kegaduhan yang berekskalasi luas. Dan ini gagal setara di situ ngawal kalau sampai kayak gitu. Setara itu justru harus berfungsi mengamankan semua kepentingan negara dan masyarakat ikut serta di dalamnya. Jadi kalau orang berpendapat sebebas-bebasnya, tidak ada koridor, tidak ada batasan, yang terjadi gaduh. Dan negara itu yang tidak boleh berkonstitusi, negara hadir di sana bagian dari berhukum untuk menerai, gitu. Jadi untuk mengurai jangan sampai kegaduhan itu berekskalasi luas. Nah, nih justru kalau menurut kita ya bahwa kegaduhan ini diawali oleh oleh tanggapan-tanggapan, persepsi-persepsi di luar sana. Kalau nggak ada pernyataan yang menggaduhkan, apa ada reaksi? Awal pertama kali muncul video-video kan udah terjadi di 2016 yang lalu, dan itu aman-aman aja sampai hari ini. Ya, karena jadi mungkin belum menurut saya juga pers juga berkontribusi. Ya kan, ini bisa dibilang trial by the press. Jadi kegaduhan ini muncul karena ada tanggapan misalnya satu poin itu. yang coba kita ini. Betul. Nuansa politiknya kuat sekali. Misalnya ya ada poin dalam tanda petik kesesatan Panji Gumilang yang dituduhkan karena dia menyebut Indonesia tanah yang suci. Itu bunyi. Jangan mengatakan Anda bukan wilayah yang setara. Sesat atau tidak itu wilayahnya agama. Nah, biarkan nanti prosesnya dibuka di pengadilan. Benar. Maksud saya prosesnya dibuka di pengadilannya kan udah proses hukum. Di pers itu kan di pengadilan. Beredar itu seakan-akan ini yang mau saya luruskan sebagai bagian dari pendidikan publik.
Indonesia Tanah Suci itu bunyi stansa ketiga Indonesia Raya. Itu poinnya. Jadi Ya mungkin bukan yang lain dari sesat. Tapi Enggak, Bang, enggak. Maksud tapi statement itu sebenarnya diucapkan bukan untuk ke publik juga. Itu diucapkan kalau ke pengikutnya NII, Pak. Itu Masjid Rahmatan itu beneran itu dijadiin Ka'bah oleh mereka. Tim kuasa hukum Panji Gumilang memberikan ancaman akan terjadinya konflik horizontal. Hendra Effendi, kuasa hukum Panji Gumilang mengatakan, berdasar pada banyaknya pengikut Panji, yang diklaim mencapai jutaan orang, dikhawatirkan akan terjadi demo besar-besaran, yang dilakukan oleh pengikut dari Panji Gumilang tersebut. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, turut membantah pernyataan pengacara Panji Gumilang, yang merasa dikriminalisasi. Sebagai negara yang berketuhanan, tentulah saja, orang yang telah melakukan penodaan terhadap ajaran agama, harus ditindaklanjuti. Tetapi ketika tidak ada semacam tekanan atau sesuatu yang menyinggung, nggak mungkin lah publik itu kemudian bereaksi. Nah, kita tes on the water ya. Publik itu tertekan itu karena apa? Jadi jangan kemudian publiknya yang disalahkan karena dia melakukan reaksi. Ini kan reaksi, ini kan karena aksi. Sumbernya dari Panji Gumilang. Sumbernya dari gitu Panji maksudnya. Gumilang. Nah, ini harus setara harus paham itu. Oke. konteksnya saya kira Mbak Sylvia bukan soal kita menyalahkan publik, bukan. Jadi ada proses yang secara curang diklaim sebagai penegakan hukum yang sebenarnya itu bukan penegakan hukum. Karena labeling politik itu di awal. Kalau kita misalnya masuk kita setara apa tanggung jawab kalau kemudian terekskalasi menjadi luas dan chaos, problem. Iya. Ada. Jadi gini, mungkin kita perlu menegaskan ini bukan kriminalisasi ya, karena pasal 156A itu masih eksis soal penodaan agama, dan di KUHP yang baru juga tetap ada. Kenapa dianggap penting perdebatannya waktu itu adalah bahwa sebagian besar masyarakat kita ini kan religius dan sangat sensitif soal keyakinan agamanya. Apabila tersinggung maka bisa menimbulkan ketidaktertiban sosial. Masyarakat akan mencari cara penyelesaiannya sendiri kalau soal-soal tersebut tidak diurus oleh negara, ya, lalu diwasiti oleh negara, ya, lalu diselesaikan secara hukum. Maka itu namanya prosesnya secara hukum. Meski Panji Gumilang tak mengakui kesalahannya, menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR, aparat penegak hukum tak akan sembarangan menindak kasus pidana jika tak memiliki bukti kuat. Tentunya, alasan Bareskrim mentersangkakan Panji Gumilang karena didasari bukti kuat terkait pelanggaran yang dilakukan Panji.